Padahal sebenarnya dia ada effort. Mungkin nanti suatu saat kalau kamu memang mau ada pernikahan, dia akan membuat satu pernikahan karena ada four of wands di sini yang menggambarkan selebrasi. Saat ini mungkin dia terlihat cuek dengan tuntutanmu untuk menikah. Dia mungkin sedang menyusun rencana. Ya, aku ngerasa seperti itu. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan diberikan keberlimpahan oleh semesta. Dan sekarang kita masuk di general energy reading ya. Sesuai judulnya ya. Apakah pernikahan ini akan terjadi atau malah sebaliknya? Jadi ini adalah energy reading. Tidak semua bisa cocok, tidak semua bisa resonate. Kalian diminta untuk bijak dalam menanggapi energy reading di pembacaan kali ini. Oke, teman-teman, apakah pernikahan ini akan terjadi atau tidak? Buat kalian-kalian yang ngerasa sekarang bingung dengan sikap dia atau sudah merencanakan pernikahan tapi banyak masalah, ini mungkin readingan yang cocok buat kalian ya. Pertama dulu aku mau kenalkan diri aku. Nama aku adalah Haikal Pratama. Aku adalah spiritual consultant. Aku adalah shamanic healer, energy healer, reiki master. Kalau kalian mau konsultasi bareng aku, kalian bisa langsung WhatsApp aku di nomor aku yang ada di description box ya. Well, selamat bergabung ya. Semoga betah di channel aku. Buat kalian yang sudah lama berada di channel aku, semoga kalian betah dan terus-terusan memberikan dukungan kepada diriku. Terima kasih karena kalian aku sudah sejauh ini ya. Thank you yang sudah tap yang sudah tap layar. Aku keingatan live di TikTok. Thank you yang sudah klik like, subscribe dan komen. Terima kasih, you are the best. Pertama aku mau lihat energi kalian dulu saat ini ya. Nanti aku akan buka 3 atau 4 energi. Bisa saja semua energinya cocok atau salah satu yang cocok. Jadi pilih saja yang mana yang paling cocok buat kalian energinya. Oke, karena ini adalah general energy reading, bisa saja vice versa, bisa saja terbolak-balik, atau bisa saja energinya buat orang-orang yang kalian pikirkan ya. Kalau aku disclaimer dulu, pembacaan ini bersifat general energy reading, boleh percaya boleh tidak, bisa cocok bisa tidak, bisa sangat cocok, bisa juga berseberangan. Kebijakan Anda dibutuhkan dalam memilah-milih informasi apa yang ingin Anda masukkan ke dalam alam bawah sadar Anda. Oke, dilarang menjadikan pembacaan ini sebagai alat mengambil satu keputusan. Oke, kita lihat energi kalian saat ini. Apakah pernikahan ini akan terjadi atau tidak? Oke, energimu ada anger. Ada energi kemarahan yang terdapat pada kartu pertama. Energi kamu mungkin saat ini lagi marah, kecewa, putus asa, ngerasa dihianati, atau beberapa juga energinya ngerasa ya udah sih let it flow, pasrah gitu. Ada 2 energi. Pertama marah, kedua let it flow. Ya, kita lihat yang ketiga. 3 kartu aja ya. Tadinya mau buka 4 sih, tapi kayak kalau 4 readingannya bakal 1 jam. Tuh anjingku berkomentar, ini kartunya flip out sendiri. Di sini ada rejection. Ada 3 kartu yang menggambarkan energi kalian. Ini bisa saja energinya kolektif ya. Jadi kalian bisa saja merasa salah satu dari kartu energi ini. Bisa saja beberapa di antara kalian ngerasa kecewa, marah dengan apa yang sedang terjadi saat ini, dengan sikap perubahan di dia. Atau komitmen-komitmen yang ada mungkin dibarengi dengan satu kebohongan-kebohongan gitu. Beberapa energi yang tertangkap ya. Aku ngelihat anger di sini menggambarkan energi kalian yang cenderung berapi-api, cenderung kayak menginginkan satu kejelasan, tapi mungkin kalian nggak ngedapatin itu. Cenderung juga pasangan kalian saat ini pergi meninggalkan kalian tanpa kabar atau menyimpan rahasia ya. Sedangkan energi kedua ada flow. Flow di sini beberapa di antara energi yang terdapat saat ini yang nonton nih ya, bisa saja kayak udah pasrah, pasrah bodoh, udah nggak mau tahu, udah terserah Tuhan, udah biarin komitmennya mau bagaimana, biarkan aja, mau
terserah deh semesta maunya gimana, jadi nikah atau enggak terserah deh gitu ya. Sedangkan kartu kedua rejection, kartu energi ketiga adalah rejection. Kalian mungkin ngedapatin penolakan dari pasangan kalian untuk melangsungkan pernikahan. Walaupun kalian sudah melangsungkan, sudah kayak ada energinya gini, sudah merencanakan, tapi tiba-tiba kayak dibatalkan sepihak. Kenapa? Kayak kalian ini sudah lakukan banyak ngurus dokumen-dokumen, sudah ngurus ke sana ke RT, sudah DP gedung, tapi kayak kalian ini di reject sama dia. Ada penolakan dari keluarga dia ataupun dari dia ya. Well, kita akan lihat energinya juga dengan kartu Arcana Mirror. Arcana Mirror. Oke ya, teman-teman, kita lihat. Kenapa? Apakah pernikahan ini akan terjadi? Dilihat dari 3 energi di atas, ya bisa saja salah satu di antara kalian ngerasain salah satu atau ketiga-tiganya. Mau marah ya udah marah, ya mau gimana, nggak bisa dapatkan kejelasan, nggak bisa dapatin penjelasan, tapi ya udah gimana. Yang satunya juga ngerasa let it flow, let it be, ya udah deh pasrah gitu dengan semua rencana semesta. Yang satunya ya dapatin rejection, penolakan dari keluarga, bisa-bisa terancam tidak jadi atau bahkan sudah tidak terjadi gitu ya. Oke, apakah pernikahan ini akan terjadi? Oke. Apakah ikatan pernikahan ini atau bisa terjadi atau tidak? Ya, ini juga berlaku buat kalian-kalian yang jomblo, kalian-kalian yang sedang memadu kasih dengan pasangan kalian ya. Yang dijanji-janjiin tapi nggak dapatin pernikahan gitu ya. Banyak kebingungan-kebingungan. Pertama ada kartu Ten of Swords, The Hermit, and then Celebration. Di sini ada Four of Wands, and then ada The Hangman. Oke. Kita susun aja ya. Kita susun aja dulu. Aku masih butuh 2 kartu sih sebenarnya. Oh, kenapa 2 kartu? Kenapa yang keluar malah 4 kartu? Oke, sebenarnya interesting ya. Karena yang energi yang tertangkap bottom energinya Knight of Pentacles. Aku nggak buka kartu lagi dari kartu ini. Nanti bisa saja aku ngebuka kartu lain ya. Oke, di bottom energinya kita punya Knight of Pentacles. Sebenarnya kalau dilihat dari Knight of Pentacles ini kayak kalian itu bakal sebenarnya masih ada komunikasi nih yang mendasari kalian. Komunikasi masih terjalin antar kamu dan dia. Hanya saja saat ini kayak nggak ada kejelasan nih. Cenderung beberapa energi yang tertangkap, kalian yang berada di energi emosional, marah gitu ya, sebenarnya bisa saja pernikahannya akan terjadi, hanya saja butuh waktu. Karena Ten of Cup ini ya dia mau sebenarnya energi memang menggambarkan fondasi stability di dalam percintaan kalian nanti bertemu lagi untuk melangsungkan satu komitmen lagi, atau komitmen yang ada kemarin kayak membuat satu kebimbangan di dalam hidup kalian ke depannya pasti ada kejelasan. Karena Ten of Cup ini menggambarkan ya kalian bakal terikat dengan dia, pernikahan akan terjadi. Hanya saja mungkin problem-problem yang terjadi saat ini membingungkan buat kamu dan cenderung kamu marah nih dengan saat ini, dengan sikap-sikap dia yang cenderung cuek, cenderung tidak mengerti, cenderung kayak mengacuhkan kamu gitu ya. Hanya saja energi yang tertangkap dari energi dia ya. Katakanlah Arcana Mayor ini energi dia. Katakanlah di atas ini adalah energi kamu. Kamu saat ini boleh marah, tapi mungkin dia sedang menyusun rencana buat kamu sih sebenarnya menurut aku. Walaupun Ten of Cup di sini memang kamu sama dia bakal ada stability ya. Kedepannya akan ada satu energi ikatan yang sifatnya secure ya. Aku bisa bilang akan terjadi pernikahan dan ikatan karena komitmennya sudah jauh-jauh hari kalian susun. Hanya saja mungkin The Hermit ini ada keraguan. Bisa saja datang keraguannya dari orang tua dia sendiri. Ada restu-restu yang tidak diberikan oleh orang tuanya. Karena The Hermit ini juga menggambarkan kayak dia sedang merefleksikan diri dia nih. Apakah aku pantas untuk kamu? Apakah kamu pantas untuk aku? Kayak ada keraguan-keraguan yang terus dia lakukan terhadap diri dia saat ini. Banyak rejection mungkin yang terdapat pada keluarga dia terhadap kamu dan yang membuat kayak dia ini ragu, Kak.
Ya nggak apa-apa. Kenapa kamu harus marah? Ya mungkin kamu marah karena diri kamu sendiri gitu, atau kamu marah dengan keluarga dia, atau kamu marah dengan keadaan kenapa dia nggak membela kamu. Ada kemarahan yang tertangkap di dalam energi kartu ini, ya. Karena The Hermit ini menggambarkan energi dia saat ini. Dia sedang mencari pencerahan, spiritual awakening tentang pantas enggaknya aku sama kamu, bisa nggak aku menikah sama kamu, gimana nanti kita menikah gitu, gimana setelah nanti kita menikah. Jadi sebenarnya energi yang tertangkap akan ada pernikahan yang terjadi, hanya saja memang menunda dan menunggu gitu. Karena apa? Dia sedang mencari cara. Kenapa? Karena orang tuanya mungkin tidak setuju, tidak menyetujui pernikahan ini terjadi. Hanya saja mungkin memang ini membutuhkan waktu, dan cenderung kamu kayak ngerasa dia ini nggak effort nih. Padahal sebenarnya kalau kalian tuh pasrah aja, dia itu sebenarnya ada effort ya. Cuma kalian tuh butuhin effort yang bener-bener real gitu. Padahal sebenarnya dia ada effort. Mungkin nanti suatu saat kalau kamu memang mau ada pernikahan, dia akan membuat satu pernikahan. Karena ada four of wands di sini yang menggambarkan selebrasi. Saat ini mungkin dia terlihat cuek dengan tuntutanmu untuk menikah. Dia mungkin sedang menyusun rencana. Ya, aku ngerasa seperti itu. Kadang ada beberapa energi juga yang tertangkap. Ini beberapa ya, dia menarik diri untuk beberapa saat waktu. Apakah memang dia pantas untuk menikahi aku apa enggak? Itu yang di dalam pikiran dia saat ini. 401 di sini menggambarkan sebenarnya bisa saja ada selebrasi antara kamu dan dia, terjalinnya pernikahan antara kamu dan dia. Hanya saja untuk energi flow di sini kayak sekarang kalian mungkin dipisahkan. Entah karena apa. Ini kenapa sama energinya ya? Di sini juga akan terjadi pernikahan, hanya saja banyak introspeksi yang sedang dia jalanin, banyak kegalauan, banyak kekalutan. Sedangkan di energi the flow di sini menggambarkan pernikahan sebenarnya akan terjadi juga. Ini sangat banget terdapat energi reunion gitu. Kamu sama dia bisa saja, kalau kamu pasrah, bisa saja jalannya jauh lebih baik sih sebenarnya Kak. Karena dia juga sebenarnya pasrah, kamu juga sebenarnya pasrah. Karena The Hangman ini menggambarkan kepasrahan. Kayak udah bukan mati rasa ya, tapi kayak udah nggak bisa ngomong lagi, terjebak dengan keadaan dan nggak tahu harus mengambil jalan yang mana. Jadi kayak kalian sama-sama pasrah. Sebenarnya ikatannya akan terdapat nih ya, kalau aku lihat dua belah pihak. Nanti kalau pasrah, kedepannya semesta akan mempertemukan dengan satu ikatan. Semesta yang akan ngebantu kalian untuk mengikat hubungan kalian jauh lebih baik ya. Kembali lagi ke energi anger. Aku ngerasa si anger ini harus memanajemen kemarahan dia supaya nggak bisa menjadi bumerang buat dia. Padahal sebenarnya kan pernikahan akan terjadi. Hanya saja dia kayak bingung saat ini, cenderung dia menyalahkan diri sendiri, dan cenderung memang si energi di bawah ini, energi dia saat ini kayak menarik diri dari kamu. Sebenarnya dia tuh sedang menyusun rencana untuk pernikahan kamu. Gimana sih, aku bisa nggak sih sebenarnya menikah dengan kamu? Ataupun sebenarnya kalau dilihat dari The Hermit ya memang ada masalah di dalam restu ya. Karena yang aku lihat orang tuanya tidak menyetujui hubungan kalian. Walaupun tetap ada komunikasi antar kamu, dan semua energi ini juga terdapat sebenarnya komunikasi. Walaupun ya ini kenapa banyak walaupun. Di energi rejection ya, sebenarnya kayak kalian itu kayak mendapatkan penolakan dari energi dia. Bisa saja pas kamu dan pasangan kamu pernah melangsungkan satu ikatan dan keinginan untuk menikah, tapi yang tertangkap dari kartu rejection, kamu itu tidak mendapatkan keadilan yang kamu mau. Kamu itu mendapatkan banyak penolakan, sehingga kayak kamu tuh apatis sekarang, nggak mau lagi mengejar apa yang sedang. Yaitu pernikahan ini sudah kayak ya udah deh, masa bodoh. Sama dengan energi the flow, penolakan yang terjadi dan terdapat pada keluarga dia membuat kamu tuh ya udah males. Biarkan dia dapat konsekuensi karma yang mereka pantaskan. Itu yang terlihat dari doa kamu ya. Aku ngerasa mungkin aja kamu juga sedang berfokus ke energi lain saat ini, Seven of Swords. Dengan kata lain, apakah akan terjadi pernikahan di energi ketiga? Bisa aja sebenarnya ini energi ketiga akan terjalin pernikahan, tapi bisa dengan orang lain ya. Energi yang tertangkap sebenarnya seperti itu. Kalau aku lihat yang mantap banget yang akan menikah adalah di tengah energi yang pasrah. Kalau kalian ngerasa ini energi kalian ya, bisa saja kamu sama pasanganmu akan menikah dibarengi nanti
pada saatnya kalian sudah sama-sama matang dan siap. Walaupun di energi anger juga kayak udah melangsungkan hubungan lama 10 tahun mungkin pacaran, tapi nggak begini-begini aja kumpul kebo, ya mau nggak mau kayak kalian udah pasrah aja. Atau sebenarnya kemarahan kalian juga nggak berguna, yang ada malah kalian bikin diri kalian tuh di low vibration kan gitu. Dengan kata lain, apakah aku bisa menikah dengan pasanganku? Energi anger yang tertangkap bisa, hanya saja butuh proses dan waktu juga. Bisa saja dia sedang mencari restu dengan orang tua dia, atau dia nanti berpikir untuk energi lain. Sedangkan energi yang berpatokan pada flows, yang sudah ngerasa pasrah dengan energinya, 100% bisa terjadi pernikahan. Dengan siapa? Dengan dia, dengan pasangan kamu saat ini. Walaupun kamu terlihat skeptik ya, kayak nggak percaya, iya, apa masa iya, apa masa gitu kan. Sama-sama pasrah, dia pasrah, kamu pasrah, ke depan sebenarnya energinya dibantu oleh semesta untuk mendapatkan apa yang kalian butuhkan. Dari rejection di sini aku ngelihat menikah tapi dengan orang lain, karena the justice ini ngomongin tentang konsekuensi. Kamu sekarang sudah mendapatkan konsekuensi kamu karena ditolak oleh energi mereka, dan mereka juga sudah mendapatkan konsekuensi yang memang mereka layak dapatkan. Dan sekarang ini saatnya mungkin kamu fokus ke dalam hidup kamu aja, mengejar apa yang kamu mau lagi, berfokus pada perubahan di dalam diri kamu. Kamu harus jauh lebih menarik, kamu harus lebih berharga, supaya mungkin jatuhnya nanti dapat orang yang jauh lebih baik sesuai dengan impian kamu. Pernikahan yang kamu mau, the dream weddings that you really wanted is on your way. Pernikahan akan terjadi, tapi mungkin sama dengan orang lain lagi. Oke, kita masuk, kita kulik-kulik dulu ya energi di dua kartu ini, Ace of Swords sama Two of Swords. Sebenarnya jelas Ace of Swords di sini dari 3 energi kartu ini menggambarkan kamu anger, kamu flow, kamu rejection harus membuat kejelasan ya, memperjelas hubungannya mau gimana. Kamu kasih aku berapa lama waktu lagi gitu. Aku kasih kamu berapa lama waktu lagi. Ya udah deh, aku kasih kamu setahun. Kamu bisa nggak gitu. Ini yang harus kamu lakukan, memperjelas semuanya. Walaupun kalian tuh saling sayang. Energinya gitu. Walaupun kamu di reject ya sama keluarga mereka, belum tentu rejectionnya datang dari hati dia. Ngerti nggak sih maksud aku? Paham lah ya maksud aku. Kalau nggak ngerti lagi aku getuk. Teman-teman, Ace of Swords ini menggambarkan memang ya kamu harus membuat satu kejelasan. Istilahnya gimana ya? Bisa juga Ace of Swords ini ngomongin tentang kejujuran. Ya, energi di anger di sini mungkin kamu harus memperjelas apa yang sebenarnya jadi masalahnya nih gitu. Ayang, kenapa sih kamu nggak mau menikahi aku gitu? Pasti jawabannya gini, bukan aku nggak mau menikahi kamu, tapi mungkin orang tua aku nggak setuju gitu. Ya udah, gimana sekarang caranya supaya orang tua kamu setuju? Aku harus bagaimana? Aku harus berbuat apa? Itulah yang menggambarkan Ace of Swords ini, kejelasan dan membuat kejelasan gitu. You have to talking about the truth and fokusnya kemana ya. Mungkin kamu nuntut dia untuk jujur, dan kamu mungkin dituntut untuk berfokus ke energi mana nantinya. Daripada kamu marah nggak jelas, lebih baik ini yang kamu lakukan. Ace of Swords menentukan kejelasan. Bagaimana dengan energi flow dengan kartu Ace of Swords? Sebenarnya Ace of Swords dengan kartu energi flows di sini menggambarkan adalah visi. Kalian memiliki visi yang sama, pernikahan, tapi hanya saja sudah energinya ya nggak mau mengejar banget. Kamu cenderung pasrah, dia cenderung pasrah karena udah terlalu lama menjalin, sudah terlalu nyaman dengan hubungan ini. Mau pisah juga capek, mau gimana ya, energinya gitu. Visinya mungkin yang harus kalian perjelas. Ini Ayang, ini mau kemana? Kita mau gimana? Kita mau begini-begini aja atau kamu mau melangsungkan pernikahan? Gimana gitu. Kalau kamu nggak memperjelas nggak bisa. Aku ngelihat begitu ya. Sedangkan di kartu rejection, energi kartu Ace of Swords ini menggambarkan ya sudah harus fokus dengan diri kamu aja sendiri. Kamu sudah punya power nih sekarang. Kamu bisa menang dengan battle yang kamu hadapi. Nggak perlu sebenarnya menunjukkan kamu siapa sekarang. Tapi yang perlu kamu lakukan adalah berubah. Kenapa kamu di-reject sama mereka, sama keluarga mereka? Apa yang menjadi masalah kamu? Apakah mungkin itu masalah keluarga mereka, bukan kamu gitu. Jadi kayak nggak perlu meratapi lagi masa lalu ya, karena kamu sudah punya power sekarang untuk berubah. Karena kamu sudah dapat konsekuensi, dia juga sudah dapat konsekuensi dari keluarga mereka gitu. Kalau dia mungkin sebenarnya masih sayang ya energi dari kartu rejection ini. Ada 3 kartu energi di sini. Kamu energinya yang paling mana yang paling kuat, atau tiga-tiganya, terserah kamu. Tapi tiap energi ini readingannya beda ya. Itu yang harus aku perjelas. Sedangkan Two of Swords, Two of Cups di sini joining venture, bonding.
kamu sama dia itu memang sudah saling sayang, saling mencinta. Aku ngelihat Two of Cups, ya kamu bakal terreuni walaupun sekuat apapun dia berpisah meninggalkan kamu berbulan-bulan lamanya, tetap kamu tuh balik lagi. Itu yang tertangkap pada kartu The Angel. Itu mungkin yang membuat kamu tuh marah dengan dia. Kenapa sih kamu menghilang terus gitu? Energinya gitu. Sedangkan energi dari kartu The Flows menggambarkan Two of Cups, kalian tuh saling sayang, udah nggak mau lagi bikin drama-drama yang gimana. Udahlah, kita jalanin aja seperti ini apa adanya. Mau Tuhan nanti menjalankan pernikahan, ya ayo, kalau enggak ya nggak apa-apa. Energinya juga tertangkap bahwa ini ada masalah finansial nggak sih kakak-kakak yang di energy flows ini? Mungkin itu masalahnya. Belum siap untuk mendapatkan tuntutan dari keluarga kamu yang mungkin berat buat dia. Tapi akan terjadi kok, sabar aja ya. Sedangkan Two of Cups di dalam energy rejection gimana kak? Well, kamu bisa bertemu dengan koneksi yang kamu mau lagi, orang yang kamu mau lagi, orang yang kamu sayangin nantinya gitu. Tapi memang you have to forgive, karena kartu The Justice ini menggambarkan forgiveness ya. Kamu sudah dapatin pelajaran di dalam hidup kamu. Kamu mau minta bagaimana lagi sama Tuhan supaya mereka dibalas seperti apa? Dengan sakit hati kamu yang kamu dapatkan. Gak usah lah. Yang sudah kamu sekarang adalah memaafkan. Mereka sudah dapat konsekuensi. Kamu juga dapat konsekuensi. Dan move on. Ya, rejection, energy rejection. Kamu ditolak, dukun bertindak. Enggak. Kalau kamu ditolak, mungkin dia sudah merenggut sebagian dari energi jiwamu ya. Ya udah, pasrah. Tuhan yang akan ngebalas, dan mereka cenderung juga akan ngebalas. Sebenarnya Tuhan gak akan pernah ngebalas. Tuhan gak pernah mau melakukan dirty works for us. Yang akan membalasnya nanti adalah vibrasi di semesta ini yang beresonasi dengan kemarahan dirimu. Itu yang nanti akan sampai ke dalam diri mereka. Tuhan gak pernah akan lakukan dirty works for us. Paham maksud aku? Ya, kenapa? Karena Tuhan maha pengasih dan maha penyayang. This is should be learned. Kayak hal-hal ini semacam ini harusnya kita belajar gitu. Jangan menjadikan ini sebagai momok di dalam hidup. Oke, kita ke energy anger dulu ya. Energy anger di sini ada Seven of Coins. Seven of Coins menggambarkan, well, aku bisa katakan, kenapa ini? Sebenarnya ya, kalau dilihat dari Seven of Coins ini ada keuntungan. Ada keuntungan kamu ini tertunda pernikahannya. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena kamu lagi meniti karir nggak sih kak? Kamu meniti karir, mungkin dia juga meniti karir. Jadi sama-sama kayak penundaan ini berpihak kepada kamu. Sama-sama nunda, sama-sama dapatin abundance. Uang ada, mungkin restu yang nggak punya. The Magician nih. The Magician juga menggambarkan resourcefulness. Penundaan-penundaan yang terjadi membuat kamu marah, hanya saja kamu mendapatkan keberlimpahan dari semesta. Berupa apa? Uang. Berupa apa? Finance. Berupa apa? Resource gitu. Kamu nggak akan kesusahan. Ya, kamu nggak akan kesusahan. Cenderung juga energi yang tertangkap dari The Magician, bisa saja pasangan kamu ini memiliki kedudukan di satu instansi karena dia punya power, ya, dia punya resource, dia punya logic yang pintar, dia punya skill yang bisa diandalkan. Cenderung memiliki kedudukan di satu organisasi dan dipandang masyarakat sebagai orang yang memang memiliki kedudukan, memiliki dihormati lah, direspek gitu. Seven of Coins, ya, kalau memang kemarahan-kemarahan ini membuat kamu kecewa dengan dia, mungkin ada baiknya kayak udah deh kamu fokus ke diri kamu aja, karena sekarang kamu sedang menikmati financial stability gitu. Padahal sebenarnya komunikasi antara kamu juga lancar kan, nggak ada masalah kan, walaupun di ghosting sebulan 2 bulan pasti juga tetap balik sih menurut aku. Kayak sebenarnya kamu udah tahu dia itu buat kamu, hanya saja kamu menginginkan kejelasan dan pernikahan. Ya nggak sih, energi The Angel ini begitu. Sedangkan kartu The Flow di sini menggambarkan, ada Two of Wands ya. Two of Wands akhirnya kalian bakal merencanakan lagi nanti, decision lagi, kapan, bagaimana dan apa. Ini butuh waktu 2 tahun atau 3 tahun ke depan harusnya terjadi lagi satu jalinan pernikahan atau rencana untuk melangsungkan pernikahan. Mungkin memang masalahnya duit sih menurut aku ini. The Strength, kalian itu memang memiliki unconditional love. Kamu sama dia punya unconditional love, sama-sama kuat dan menguatkan. Tapi kenapa bisa pasrah? Ya mungkin ya masalahnya kayak kamu sama dia sedang melakukan banyak keraguan, overcoming stuff. Kayak gimana ya, ada keraguan-keraguan juga
di dalam diri dia, bukan karena ragu dia nggak cinta, tapi lebih ragu secara keuangan. Menurut aku itu yang jadi masalah di kartu The Flows ini. Terkadang energinya juga sudah dijanjikan tahun ini, tahun depan, tahun depan, tapi kayak nggak jadi terus-terusan berbohong, jadi kamu pasrah gitu. Sebenarnya yang kenapa dia berbohong dan kuat dia berbohong, ya mungkin aja ada alasan karena memang finansial yang menjadi dasar landasan di kartu energi flows ini. Ya, kamu kalau berada di energi pasrah saat ini, ya mungkin kasih pasangan kamu waktu sampai benar-benar dia siap gitu, kakak-kakak semua. Ya, oke, kita langsung masuk ke kartu The Angel, The Empress. Nih, kartunya aja nyuruh kamu untuk memperbaiki diri kamu, mengeluarkan sisi femininitasmu, mengeluarkan sisi maskulinitasmu, sensual gitu ya. Lebih kayak lebih ganteng daripada sebelumnya, lebih cantik daripada sebelumnya. Ini yang harus kamu lakukan. Ketimbang kamu memikirkan tentang konsekuensi apa yang sudah mereka dapatkan, karma apa yang sudah mereka dapatkan, ya. Ada Eight of Wands tapi kebalik ya, reverses komunikasi, tapi reverse. Well, kalau aku bisa katakan ya, reverse di sini menggambarkan kamu mungkin kayak menutup diri nggak sih? Energi kamu saat ini menutup diri dengan energi orang lain. Kenapa kamu bisa menutup diri? Ya mungkin kamu dikecewakan dan kayak, ya sebenarnya sudah saatnya kamu jangan menutup diri dan memulai komunikasi lagi dan menjalin hubungan koneksi dengan orang lain. Kamu pantas dicintai kok. Aku ngelihatnya sebenarnya ini masalah waktu aja. Pernikahan mungkin sudah terlambat karena sudah banyak penolakan, sudah banyak kebohongan, dan mungkin kamu sudah ditolak oleh keluarga mereka, diputuskan sepihak. Tapi mau nggak mau, sekarang kalau kamu menyakiti diri kamu sendiri, menutup diri kamu sendiri, kamu nggak akan dapatin pengganti yang jauh lebih baik. Ini waktunya kamu nurture yourself, merawat mental kamu. Ya, nurture ourselves seperti pergi liburan, pergi jalan-jalan, cari teman baru, go party, whatever that you really want to do, lakukan. Karena The Empress itu ngomongin tentang sensualities, ngomongin tentang harmonitis, ngomongin tentang nurturing ourselves. Itu ya, The Empress. Gak ada waktu untuk kita bersedih, karena kesedihan bakal terus membuat kita berada di low vibration. Bangkit yuk. Bisa nih pernikahannya akan terjadi tapi dengan orang lain, ya, orang lain. Itu yang nggak usah lagi berharap cinta ditolak dukun bertindak, nggak usah. Udah deh, tunggu aja pangeran berkuda kamu datang, yang gentleman. Udah ya, itu yang aku tangkap sebenarnya. Nggak perlu nunggu-nunggu. Ada Ten of Cups reverse, ada Pack of Swords reverse. Interesting ya, reverse ini membanggongkan. Knight of Cups reverse. Kenapa reverse semua? Well, bentar geng. Kalau aku lihat ya, kucingku memang nakal kok. Kalau aku lihat di dalam kartu Ten of Cups untuk energi anger di sini ya. Ten of Cups berarti kayak kamu tuh punya masalah koneksi antara dia. Kayak kamu ngerasa nggak dihargai nggak sih? Terkadang kayak dia melihat kamu tuh nggak dihargai. Kadang mungkin dia juga ngerasa kamu nggak menghargai dia. Jadi kayak ada energi insecurities antara kamu dan dia. Padahal sebenarnya kalian itu masih berkomunikasi dengan baik. Hanya saja Ten of Cups reverse ini bisa saja kamu punya masalah connection. Ya, masalah konflik yang terus-terusan terjadi, itu terus yang terulang. Jadi kayak bosan dengan keadaan dan terus kayak membuat konflik di dalam batin kamu dan marah gitu dengan keadaan, dengan dia lebih tepatnya. Benar nggak sih kakak-kakak? Ten of Cups reverse. Well, this is not warning actually. This is sebenarnya kalau kamu punya masalah koneksi dengan dia, komitmen dengan dia, komunikasi dengan dia, perbaikin. Karena bagaimanapun ini bakal menjadi partner kamu nanti ke depannya. Pernikahan bisa saja akan terjadi. Hanya saja you have to fix the problems, ya. Well, di kartu The Flowers ada Pack of Swords. Pack of Swords menggambarkan ada energi sarkastik. Ngerti nggak sih? Kalau dia ngomong ini cenderung dia kasar, bener nggak? Pack of Swords, energi yang tertangkap seperti itu. Kalian punya masalah komunikasi, ya. Kayak apa ya aku bisa bilang, Pack of Swords ini lebih kayak komunikasi. Mungkin dia itu cenderung kasar dalam berkomunikasi, cenderung memaksakan. Jadi kayak kalian tuh juga kadang pasrah dengan keadaan karena dia juga kasar. Dia cara ngomong dia mungkin selalu menyakiti hatimu, membuat kamu sakit. Jadi mau nggak mau kayak kamu sudah apatis, bertindak apatis dan kayak nggak percaya dengan apa yang terjadi saat ini. Benar nggak kakak-kakak? Kalaupun dia kasar, menurut aku memang kamu harus banyak diam sih. Kalau kamu balas juga dengan kekasaran,
Ini nggak akan ada habisnya. Bukan berarti kamu diinjak-injak, kamu kasih kepala kamu untuk lebih diinjak-injak. Diam bisa saja untuk menang juga. Kalau kamu memang sudah nggak tahan, lebih baik kamu cari pertolongan. Kalau ini sudah melibatkan kekasaran yang berubah fisik, ya. Mungkin harus dievaluasi lagi, apakah benar orang ini cocok buat aku apa tidak. Ini yang harus kamu lakukan sih sebelum ada pernikahan yang lebih lanjut. Karena mungkin dia juga ragu, kamu juga ragu, jadi kayak pasrah ke depan entah mau bagaimana. Masalah uang jadi masalah, masalah komunikasi juga jadi masalah buat energi the flows ini. Sedangkan di sini masalahnya ya kejujuran, komitmen, komunikasi, whatever it is, masalahnya ya itu juga dari masa lalu juga. Ten of Cups, ya. Kayak ada masalah-masalah koneksi gitu, kayak nggak harmonis gitu ya di anger ini. Bagaimana dengan rejection, Kak? Ada Knight of Cups. Knight of Cups ini apa ya? Kebohongan gitu, dibohongin. Sudah nyusun rencana banyak, sudah DP gedung, sudah dikasih ini, dikasih ono, dikasih janji ono ini, yang dibohongin akhirnya kayak kalian tuh membuat diri kalian menutup diri. Gak nyalahin dirimu sih, memang kalau semua orang juga kan tingkat dia menghandle situasi dan masalah di dalam hidup dia kan berbeda-beda ya. Ada orang yang bisa ditolak dengan energi yang besar tapi dia bisa move on, ada. Tapi karena ini energinya mungkin kayak kamu sudah nggak percaya lagi dengan apa-apa, siapa-siapa, cenderung kamu menutup diri karena Eight of Wands reverse. Ya nggak apa-apa, aku nggak nyalahin kamu, tapi nggak ada gunanya gitu menyalahkan diri kamu, karena kamu sudah dapat konsekuensi secara mental, secara apa juga ya, secara lingkungan juga dapat konsekuensi kan. Cara pandang orang melihat kamu sudah kayak ya gagal nikah gimana, tapi nggak apa-apa, that is not the end of the world. Paham ya kakak-kakak semua? So, udah bangkit rejection. Kamu yang dapatin penolakan dari energi-energi seberang. Udah, ini waktunya kamu bangkit dari hal-hal ini. Jangan lagi ngerasa insecure. Jangan lagi ngerasa ini semuanya ilusi. Masih ngerasa untuk bisa kembali dengan dia. Walaupun terjadi koneksi ya. Kamu sama dia masih berkomunikasi. Karena Knight of Pentacles masih ada komunikasinya. Tapi nggak bisa kakak. Kamu harus move on. Ya, energi dari rejection kamu harus move on. Karena ada seseorang lain yang sedang menunggu kamu saat ini dan akan menghargai kamu jauh lebih baik ya. Oke, sekarang aduh, dari tadi aku cuap. Kita akan lihat zodiak yang bisa saja bersinggungan dengan energi-energi ini. Pertama ada Aquarius, ini bisa kamu dan dia, Sun, Moon, and Rising. Kedua ada Taurus, Sun, Moon, and Rising. Ya, di sini ada Leo, Sun, Moon, and Rising. Virgo, Sun, Moon, and Rising. Kelima ada Gemini, Sun, Moon, and Rising. Ya, itu mungkin energi-energi yang bisa saja resonate dengan kamu atau dia, kamu dan dia. Ya, aku ngelihatnya. Sebenarnya kita akan minta pendapat dari semesta. Sebenarnya anger kamu bisa saja menikah, tapi hanya saja kamu harus banyak melakukan kolaborasi. Kamu harus terkoneksi dengan pasangan kamu, ya, dan menyelesaikan permasalahannya yang membuat kamu itu lebih harmoni. Kenapa kamu marah mulu gitu? Apa yang menjadi masalahnya? Sedangkan flow, energi the flows di sini mengalir. Ya udah, kalau kamu bisa memaafkan dirimu, maafkan dirimu. Kalau kamu bisa menerima dia dengan segala kekasaran dia, ya udah. Karena mungkin ya no wonder ada dua ada Taurus, Leo, Virgo, Gemini, Aquarius. Jadi kayak ini kayak sirkus ya jatuhnya ya. Ya. Flow, kalau kamu bisa melakukan komunikasi dengan dia, minta dia untuk lebih harmonis dengan ucapan dia, harusnya ke depan bisa aja terjalin komunikasi yang lebih baik di saat nanti kalian menikah. Sedangkan rejection, ini mungkin waktunya kamu lebih bisa menghargai diri kamu aja, daripada kamu terus menyalahkan keadaan tentang apa yang terjadi gitu. Terus-terusan begitu kayak kamu nggak akan terus keluar dari loopsnya. Kamu bakal terus disakitin, bener nggak sih? Saran untuk anger, a very climax approach. Hasil yang kamu mau akan approaching, ya. A very climax approach, hasil yang memang kamu inginkan, yang kamu harapkan akan keluar nih, akan ngebantu kamu untuk achieving apa yang kamu mau, which is mungkin pernikahan dan komitmen yang kamu inginkan, ya. Sedangkan untuk flow, expect powerful change. Kamu bakal berharap banget ada perubahan di dalam hidup dia. Atau kamu doakan dia untuk berubah. Itulah yang harus kamu lakukan, ya.
energi the flows. Mungkin doa akan merubah dia, mungkin doa akan merubah mental dia, atau mungkin kamu minta dia untuk berubah supaya menyelamatkan hubungan kamu, supaya kamu lebih bisa terkoneksi lagi dengan dia. Ya, kakak-kakak yang ada di energy flows, take time to breathe out. Nah, udah ya, yang dapatin rejection, udah deh, pasrah, biarkan semesta mengatur dirimu. Tarik nafas dalam-dalam, inhale, exhale, really good, very good. Ini bukan lagi waktunya kamu menyalahkan diri kamu, tapi mungkin ini waktunya kamu menjadi bersinar. Itulah yang kartunya mau. Take time to breathe out. Hilangkan, lepaskan semua tekanan, ketakutan, malu, halusinasi, harapan yang kosong terhadap dia untuk kamu. Lepasin itu semua. Anger, hasil yang memang kamu mau akan kamu dapatkan. Tapi mungkin perubahan harus kamu buat. Flow, buat supaya dia berubah. Doakan dia supaya dia berubah. Lakukan banyak doa supaya dia berubah. Sama-sama melakukan banyak perubahan akan membuat hubungan kalian jauh lebih baik. Pernikahan di antara dua energi ini akan terjadi. Tapi sorry to say, you have to go with another lovers. Ya, take time to breathe out. Dah rilis aja energi dia. Jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan waktu, jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan diri sendiri. This is meant to be. Ini harus terjadi, rejection ya. Ini harus terjadi supaya kamu bisa lebih kuat ke depannya. Supaya apa? Tahan banting kata semesta. Thank you. Namaste. Itu aja mungkin yang bisa aku sampaikan buat kalian. Semoga pembacaan ini bisa teresonasi dengan diri kalian. Aku akan lakukan sesi manifestasi buat kalian ya. Oke. I'm calling energy of angels, goddess, gods, whatever being that present in this room, please bersihkan semua ketakutan, kemarahan, dan kekecewaan kita. Biarkan pasangan kita memang jalan dan sejalan dengan diri kita dan terikat dengan kita apa adanya. Buanglah semua ketakutan dan kemarahan yang ada pada diri kita dan hubungan ini. Ya, Dear Angel, berkatilah kita dengan segala macam berkat keharmonisan, dengan segala macam berkat komunikasi yang baik. Buatlah orang-orang yang kita cintai menyayangi kita tanpa menyakiti kita. Dan buatlah semua yang kita rencanakan berhasil apa adanya, tanpa campur tangan orang lain dan tanpa gangguan dari energi lain. Dear God, semesta, universe, Tuhan, buatlah sakit hati yang kita rasakan saat ini tersembuhkan dan terbayarkan dengan ganti yang jauh lebih baik. Jangan biarkan hati kita menyimpan dendam, dan jangan biarkan kita menyimpan kekecewaan terlalu lama dan terlalu dalam. Semesta, Tuhan, gantikanlah semua kekecewaan ini dengan yang jauh lebih baik, dan biarkanlah kita menjalin hubungan yang jauh lebih baik dengan orang yang jauh lebih bisa menghargai diri kita. Thank you. It's already yours. It's yours. It's already happened. Thank you. Namaste, salam kedamaian, Om Santi, Om Namo Buddhaya. Terima kasih. Namaste, bye-bye from now. I love you all. Lemas. What a reading.